Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan membahas tentang masing-masing website yang pada video sebelumnya, website PPDB SMA Negeri di Kota Tangerang Selatan yang sudah saya jabarkan, web yang dibuat alamatnya atau tampilannya ataupun informasinya dari masing-masing sekolah tujuan dari 12 SMA negeri di Kota Tangerang Selatan, yang mana masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Untuk video kali ini saya akan membahas lebih mendalam khusus untuk SMK negeri di Kota Tangerang Selatan, yang mana ada 7 SMK negeri di Tangerang Selatan yang sudah saya dapatkan alamat websitenya. Mungkin ada yang berbeda-beda, ada yang menggunakan domain sch.id, ada yang menggunakan .com, ada pula yang mungkin ya nanti ada website tersendiri di antara 7 website yang ada di sini. Berbeda halnya dengan di SMA, mereka menggunakan domain seluruhnya yaitu .sch.id. Saya rasa untuk domain ini diberikan hak langsung ya untuk sekolah masing-masing, kecuali kalau memang ini disediakan oleh pemerintah pusat, ya domainnya berarti harusnya sama ya, .sch.id. Namun di SMK mengapa ada yang berbeda? Itu ada yang menggunakan .com, ya ini satu-satunya dari SMK 2 Tangsel ya, dia menggunakan .com sendiri. Ya, saya nggak tahu juga alasannya kenapa, tapi tidak masalah. Sekarang kita akan coba melihat satu persatu menu yang ditampilkan oleh masing-masing sekolah. Yang pertama yang sudah saya buka yaitu SMKN 1 Tangerang Selatan. Untuk lokasi sekolahnya mungkin yang belum tahu bisa searching di Google ya, lokasi di petanya juga sudah jelas. Dari tampilannya mungkin sama seperti tampilan website yang ada di SMA Negeri 1 dan seterusnya, yaitu dilihat dari tampilan banner ya. Jadi memang ini semua kulit-kulitnya ini ya, tampilan depannya, menu-menunya ini dari SMA negeri dan SMK itu sama. Yang membedakan adalah posisi menunya, nanti bisa dirubah-rubah ya oleh admin pihak sekolahnya, dan isi konten di dalamnya ini yang mungkin sudah lebih berbeda lagi ya. Yang mana di sini belum diberikan PIN ya. Di sini tidak ada pemberitahuan tentang PIN untuk SMK Negeri 1. Kita baru bisa melihat di sini ada jurusan-jurusannya ya. Ada 5 jurusan untuk SMK 1. Kemudian ada bannernya, ada informasi ya. Kalau kurang jelas saya perbesar. Di sini ada informasi tentang persyaratan ya sebelum melakukan pendaftaran. Ya, ini lebih kompleks ya, karena berbeda dengan SMA. Kalau untuk SMK dia wajib ya menggunakan raport. Nah, untuk SMK dia tidak ada jalur zonasi, tidak ada jalur afirmasi ataupun perpindahan orang tua. Ya, di sini tidak ada keterangannya. Dan untuk jalur prestasi juga saya belum lihat nih ya. Memang di tampilan depannya tidak diinformasikan bisa mendaftar di zona mana saja. Tapi mungkin nanti ketika saya klik tombol ini, ya ini belum ada ya di tombol web SMA, apakah ada jalur yang lain selain zonasi. Ya, jadi sekali lagi untuk SMK 1 syaratnya mungkin berbeda dengan di SMK yang lain. Tapi akan saya bahas semuanya. Di sini kita butuhkan raport semester 1 sampai 5, kemudian SKL atau surat keterangan lulus dibuat dalam satu file. Kalau yang belum paham satu file ini bagaimana? Nah, formatnya juga apa? Scan itu kan formatnya bisa PDF, bisa JPEG. Nah, mungkin nanti ditambahkan keterangan di sini sebagai masukan untuk SMK 1. Apakah harus menggunakan JPEG? Kalau JPEG, ya berarti kalau mau dijadikan satu file sepertinya agak susah kalau tidak paham cara editing gambar. Tapi kalau PDF itu saya yakin bisa ya digabungkan. Jadi semua hasil scan raport semester 1 sampai 5 ditambah surat bukti lulus ya, itu masuk ke dalam satu file PDF. Bagaimana caranya nanti di sesi berikutnya
saya akan bahas bagaimana cara menggabungkan seluruh file PDF menjadi satu file, jadi nggak terpisah nanti uploadnya. Berikutnya scan bukti prestasi. Oke, ternyata ada ya, ada jalur prestasi. Ya, di sini kurangnya kita tidak tahu ya jalur apa saja kalau nggak baca seluruhnya. Ya, ternyata ada jalur prestasi di sini. Ya, anggap saya di sini adalah sebagai seorang pendaftar yang awam, artinya baru banget buka, nggak tahu informasi apa-apa, tidak dapat informasi dari guru ataupun dari web utama yang tadi di web provinsi. Ya, ternyata ini harus benar-benar dibaca ya. Scan kartu keluarga, formatnya juga belum tahu formatnya apa. Scan akte lahir atau surat keterangan lahir dari kelurahan. Oke, scan surat keterangan dokter dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Oke, ini saya garis besarkan, tidak boleh dari klinik atau rumah sakit swasta. Keterangannya kenapa tidak dikasih tahu ya di sini, kenapa tidak boleh klinik ataupun rumah sakit swasta? Mungkin datanya belum masuk nih, datanya mungkin belum masuk di Dukcapil mungkin ya, karena kan biasanya kalau ke puskesmas itu buktinya menggunakan KTP. Kemudian di rumah sakit pemerintah atau seperti RSUD juga itu ada wajib pakai KTP atau BPJS dan lain sebagainya. Ya, ternyata mungkin dari situ untuk melihat bahwa ini memang benar-benar warga di sana. Kemudian dari surat keterangan dokter itu harus berisi tentang tinggi dan berat badan, tidak buta warna. Ini mungkin untuk jurusan-jurusan yang berkaitan dengan farmasi ataupun instalasi listrik dan lain sebagainya, seperti yang ada di jurusan SMK 1 ini. Tidak bertato, wah ini hati-hati yang punya tato, mau permanen ataupun tato yang bisa hilang dengan seketika, tetap pokoknya harus ada keterangan tidak bertato. Dan di sini tidak bertindik juga. Ya, ini semua nanti akan diperiksa ya, khususnya untuk SMK ini surat keterangan sehat. Nah, di sini sudah disiapin surat keterangan sehatnya, bisa kita klik. Saya klik ya. Oke, dia masuk ke menu baru, formatnya bentuknya PDF. Ini dari SMK 1, formatnya mungkin di SMK lain berbeda-beda, terlihat dari logonya. Di sini surat permohonan pemeriksaan kesehatan kepada yang terhormat petugas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Oke, saya perbesar. Jadi surat ini dibawa ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah supaya dipermudah atau dipercepat. Ya mungkin saja ya kalau rumah sakit pemerintahnya paham bahwa ini digunakan sangat mendesak misalkan, atau sangat butuh segera supaya tidak diperlambat urusan dalam pemeriksaannya. Kemudian di sini ada pemberitahuan nama lengkap, tempat tanggal lahir, asal sekolah. Jadi surat ini memang dipakai untuk PPDB ya, untuk PPDB dan tes seleksinya juga. Kemudian yang akan diperiksa, jadi kita nggak usah ngasih tahu harus periksa tinggi badan dan sebagainya. Nanti dari pihak puskesmas atau rumah sakitnya akan membaca surat ini ya. Dari 3 ini juga, oh ya, untuk pemeriksaan tato atau tindik bagi laki-laki, sebenarnya perempuan juga saya rasa juga banyak ya yang menggunakan tato ataupun tindik, ya mungkin ada khususnya lagi ya. Kemudian di sini tanggal apa ini? Tanggal suratnya 28 Mei, berarti baru kemarin ini. Tapi nggak mungkin kan PDF ini bisa otomatis tanggalnya berubah sendiri. Nah, kita nggak tahu ya. Kalau memang baru kemarin berarti tanggal 26 surat ini belum ada. Bukan begitu? Ya berarti otomatis yang kemarin sudah pada mendaftar di SMK 1 secara online, berarti dia belum baca ini atau belum lihat ini. Oke, makanya harus sering update untuk membuka website-website untuk PPDB, apakah sudah stabil ataupun belum. Dan di bawahnya sudah ada surat pernyataan berbadan sehat dari orang tua. Nah, ternyata bukan hanya dari rumah sakit, dari orang tua pun juga diminta ya. Mengapa? Ya karena kan mungkin orang tuanya juga sebagai penanggung jawab bahwa memang benar ini anak saya sudah diperiksakan kesehatannya, kemudian kondisi badan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pemilihan kompetensi keahlian, jangan sampai tidak dipilih ya. Kemudian di sini ada indera pendengaran. Mungkin kalau di sini tidak diperiksa ya. Indera pendengaran tidak diperiksa. Kalau indera penglihatan yang punya kacamata, oke, seperti saya. Yang punya kacamata harus tahu plus minusnya berapa. Yang belum tahu bisa dicek di apotek
maaf di tempat jual kacamata ya. Di situ bisa ya, bilang aja mau periksa mata ya, atau periksa kesehatan mata, kalau punya silinder dan lain sebagainya. Biasanya ini sangat penting apabila masuk ke jurusan teknik mesin, teknik yang menggunakan komputer ataupun lain sebagainya, bahkan perawat atau kesehatan ya, banyak dibutuhkan ini ya. Jadi kalau dia sehat tanpa kacamata, tinggal checklist saja. Sehat, tidak buta warna, ya nggak usah di checklist. Kalau di checklist berarti kamu buta warna ya. Jadi cukup klik sehat. Berarti ini salah satunya, bukan semuanya. Misalkan dia berkacamata, sebenarnya berkacamata itu berarti dia belum sehat ya. Karena apa? Ada kekurangan di penglihatannya, baik itu plus ataupun minus. Berarti pilih satu saja, checklist ya. Ini juga kalau kondisi tubuh tidak bertato, benar, checklist 1. Tidak bertindik, benar, checklist 1. Nah, tapi ada juga ya yang punya kacamata dia juga buta warna. Oh, berarti checklistnya 2. Oke, ini sangat harus benar-benar teliti. Low vision berarti penglihatannya agak kurang atau kurang pencahayaan ya. Tapi kalau bisa nih bahasa Indonesia supaya paham nih ya, diganti. Indra pendengaran normal, berarti nggak tuli. Kalau ada gangguan berarti punya sedikit sakit telinganya atau sering berdengung dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya nggak harus diperiksa secara detail ya, tapi berdasarkan pengamatan orang tua saja. Kesehatan mulut dan gigi ya, giginya bagaimana, masih rata atau ada yang bolong atau gingsul, atau dia pakai behel. Benar, yang pakai behel itu nggak sakit ya, dia itu cuma ingin menyempurnakan giginya biar rata gitu. Nah, sebenarnya itu masuk sehat atau enggak ya, mungkin tulis aja di sini ada permasalahan giginya kurang rata sehingga lain dipakaikan behel. Tapi kalau cuma pakai behel buat mejeng ya nggak usah ditulis ya, cukup klik sehat di checklist maksudnya ya. Pakai pulpen ya, jangan pakai pensil. Ini semua nanti diisi, di print dulu, semua di print, dicetak, ditulis menggunakan pulpen ya, semua diisi. Riwayatnya, pernah nggak dirawat di rumah sakit meskipun cuma sekali ya, di checklist. Maaf, sehat maksudnya, sehat atau tidak pernah dirawat di rumah sakit berarti checklist. Kalau pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang diderita hasil diagnosa dokter, berarti pernah dirawat berapa hari, ini yang di checklist, bukan dua-duanya ya. Oh, ini salah satunya. Jadi dari pilihan kotak ini ada yang bisa dipilih satu kalau memang dia harus satu ya. Makanya untuk yang mengisi ini harus, kalau orang tuanya misalkan sudah lanjut usia berarti harus didampingi, atau saudaranya yang bantuin untuk mengisi ya. Ini semua harus diisi dengan benar sesuai dengan fakta. Kemudian orang tua atau wali tanda tangan di sini menggunakan materai 6000 ya, semua harus detail ya. Jangan cuma gara-gara PPDB kamu isinya yang biar saya lulus isi sehat semua sisi ya, artinya kita tidak sesuai dengan fakta. Itu nanti bisa kemungkinan akan didiskualifikasi pada saat pemeriksaan berkas. Nyata pas dilihat fisiknya anaknya tidak normal atau cacat dan lain sebagainya, berarti tidak sesuai dengan fakta. Makanya di sini dikasih penjelasan, jika data ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi hukum dan anak saya siap dinyatakan gugur. Berarti apa adanya saja, kita jujur untuk mengisi surat kenyataan berbadan sehat ini ya, demi keselamatan dan kejelasan ketika kita nanti masuk ke jurusan yang kita pilih ya. Panjang juga ya untuk menjelaskan surat keterangan sehat ini. Jadi kalau mau bertanya silakan, boleh langsung ke SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Ini alamatnya jelas sekali. Terima kasih untuk SMKN 1 Tangerang Selatan sudah memberikan contoh surat sehat dan surat pengantar untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit pemerintah ya. Oke, itu untuk surat keterangan sehat. Di sini ada keterangan batas pendaftaran, batas. Oh, yang tadinya SMA kan cuma sampai 27 ya. Nyata lebih lama SMA. Kalau SMK di sini hanya sampai 23 Juni. Sebenarnya bukan batas ya. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 26 sampai dengan 23. Nah, waktu pendaftaran cukup panjang. Nah, ini bagus nih ya. Jangan terburu-buru mendaftar. Berarti nggak ada ketentuan siapa yang daftar, berarti nanti akan diseleksi duluan atau yang duluan daftar pasti diterima. Ya nggak juga ya. Karena apa? Yang diutamakan adalah berkas-berkasnya ini semua harus lengkap dan benar ya.
Kalau ada pertanyaan, bagus ya, langsung WhatsApp saja nih nomornya, mudah-mudahan aktif ya. Tapi saya harap jangan menggunakan WhatsApp bisnis, karena itu kan bisa dinonaktifkan pakai auto reply dan lain sebagainya. Ya WhatsApp pribadi, ya berarti harus siap dengan WA yang banyak. Ya saya harapkan tetap semangat untuk operator SMKN 1 Tangerang Selatan, sangat bagus sekali informasinya. Di sini ada pemberitahuan kalau ada target checklist, berarti daftar sekarang. Ini buat apa ini saya nggak tahu. Coba saya klik ya. Oke, masuk ke web pendaftaran. Oke, saya back lagi. Statistik. Oh, ternyata ini menu ya, bukan keterangan, bukan hanya keterangan. Oh, checklist ini artinya daftar. Ternyata ini menu, tombol menu. Di sini ada, di sini ada. Kenapa dibikin dua? Oke, nggak tahu. Oke, berikutnya statistik pendaftar. Saya klik, oh sudah kelihatan ada data pendaftar. Di sini keterangannya daftar sementara. Sementara berarti ini belum diseleksi, baru mendaftar. Kecuali tulisannya hasil seleksi sementara, berarti itu yang lolos dong ya. Nah kita lihat dulu, baca dulu nih keterangannya. Data yang tampil adalah data siswa yang telah mengisi nama sekolah dan pilihan. Tuh baca, yang telah mengisi nama sekolah dan pilihan jurusannya apa. Selama status pendaftaran belum selesai, berarti sampai tanggal 23, siswa tersebut belum sah. Belum sah sebagai pendaftar. Ini baru pendaftar ya, bukan sah sebagai siswa atau diterima, belum, baru pendaftar aja bisa dikatakan belum sah. Umumnya disebabkan upload persyaratan belum lengkap, dia belum ngupload ya, baru daftar nama asal sekolah selesai. Nah ini yang terjadi, khususnya tadi siswa saya pada bilang, oh saya udah daftar pak, udah dapat kartu peserta, udah dapat bukti pendaftaran ya, ada nomornya, padahal dia belum ngupload berkas ya, rapot aja belum dibagiin, surat kelulusan juga belum dibagiin, tapi dia bilang saya sudah terdaftar ya. Ternyata mungkin dia belum baca ini ya, atau tidak lolos verifikasi ya. Ini kalau dia udah ngupload tapi ternyata berkasnya tidak sesuai atau berkasnya dibuat-buat dan lain sebagainya ya, ini juga bisa gugur ya. Yang berikutnya untuk peserta dengan status belum selesai. Nah ini ada tulisannya bagus nih ya, statusnya belum selesai. Selesainya belum apa nih? Mungkin banyak di situ pemberitahuannya. Diharapkan login. Nah disuruh login lagi dengan akunnya dan lengkapi data dan upload berkas. Oke, udah jelas banget ini. Untuk melihat progres lengkap, silakan login kembali dengan akunnya. Lihat di step terakhir. Saya rasa ini bukan buatan dari dinas provinsi, melainkan ini buatan sendiri dari SMKN 1. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari web SMA nggak bisa buat seperti ini nih. Bukan nggak bisa ya, artinya mungkin belum terpikirkan sampai ke sini. Ini udah banyak yang daftar sampai 100, baru 107. Wah, ini yang saya maksud tadi di SMA 1. Di sini ada nomor pendaftar, jelas transparan berapa banyak yang mendaftar. ID nomor pendaftar. Atau ini dari sistemnya mungkin ya, secara ngacak ya. Nama sekolahnya sudah ada, ini nama sekolahnya tuh banyak dari Tangsel. Dari sekolah saya juga yang mana ya? Oh belum ada, karena saya bilang jangan daftar dulu kalau belum stabil ya. Tapi kalau saya lihat webnya SMK 1 ini jadi pengen cepet-cepet daftar. Tapi tunggu dulu sekali lagi ya, karena masih 107, belum sampai ribuan ya. Terus untuk pilihannya juga sudah ada, dia milih jurusan apa. Kalau tidak salah boleh milih lebih dari satu jurusan ya kalau nggak salah. Statusnya belum pada ngupload, iya dong kan, SKL-nya aja belum turun ya. Oke, ini pas tadi saya mengeklik, saya back ya, tombol statistik. Nah cara daftar gimana? Klik-klik, oh nggak bisa diklik cara petunjuknya. Apakah belum dibuat atau sedang dibuat? Semoga segera dibuat. Oke, apa bedanya dengan tombol hijau? Saya ulang ya, tombol hijau saya klik. Nah ini juga sangat beda ya dengan web buatan dari provinsi. Saya bukan membanding-bandingkan, hanya ingin melihat seberapa jauh perbedaan web di SMK dengan di SMA. Ya khususnya di SMK 1 ini yang baru saya buka pertama saja udah membuat saya, wah kayaknya menarik nih.
untuk harus saya bahas satu persatu. Oke, untuk pendaftaran online-nya ada ini interaktif ya bahasanya ya, nggak kaku. Apakah Anda baru mendaftar? Ya, saya baru buka juga webnya. Klik di sini untuk pendaftar baru. Saya klik. Oke, masuk ke menu apa ini? Memilih jalur ya. Kita disuruh pilih jalur. Nah, tadi saya bertanya, ada jalur apa saja? Nah, udah dijelasin di sini. Reguler. Reguler itu apa ya? Bukan zonasi kan? Oke, tidak ada jalur zonasi ya. Jalur prestasi dan afirmatif. Afirmatif itu seperti KIP gitu ya. Kemudian Anda hanya bisa memilih salah satu jalur. Ingat ya, jalur sama jurusan beda. Jalur itu ya ini jalur reguler. Mungkin jalur umum ya yang pakai nilai ya, nilai rapot. Jalur prestasi mungkin lomba ya. Saya juga nggak tahu nih, belum ada keterangannya di sini. Silakan baca dan pahami ketentuan PPDB di web ini. Webnya sama nggak? Webnya yang sama di atas sama nggak? Oh beda dong. Di sini webnya udah berubah. Ya, ini PPDB-nya nggak pakai titik, ini pakai titik. Coba bedanya apa? Saya copy, saya buka tab baru, saya buka webnya. Oh, masuk ke halaman depan lagi. Oh, seperti itu ya. Ketentuannya, oh maksudnya ketentuan yang tadi ini yang disuruh baca, ini ketentuannya. Oke, di halaman depan. Oke, bagus, interaktif. Saya udah baca dan mengerti ya, saya juga sudah baca ya. Saya klik contreng, bagus, langsung muncul tombol interaktif. 3 tombol ini, reguler, prestasi, afirmasi. Kita coba reguler. Oke, saya coba ngisi pakai data siapa ya, tapi nanti deh, nanti untuk khusus spesifikasi SMK 1 ya akan saya coba minta data. Contoh ini punya siapa, udah muncul sendiri ya. Saya coba Bambang, tempat lahirnya, karena masih uji coba kali ya, nggak apa-apa lah. Mohon izin, SMK 1 ini buat uji coba, tanggal lahir 2000, tahun lahir 2007. NISN ini benar milik saya ya, anggap aja saya benar. Oh, pakai CAPTCHA. CAPTCHA itu kode keamanan yang menyatakan bahwa saya bukan robot. Oke, klik daftar. Berhasil nggak? CAPTCHA salah. Wah, salah. 5beb 2. Daftar. Oke, bisa. Ada tulisannya. Registrasi. Oke, saya baru daftar, berhasil. Penting, catat username ini. Oke, saya catat, saya copy. Saya paste di sini. Bagus. Anda belum menyelesaikan pendaftaran, silakan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Berkas sudah saya siap, saya ingin lanjutkan. Cakep. Oh, berkas sudah siap, klik lanjutkan. Berkas belum siap, saya akan lanjutkan nanti. Tunda. Mungkin tadi yang udah daftar itu dia belum siap berkasnya, jadi dia klik tunda. Nah, kalau saya klik tunda, saya buka tab baru, nggak bisa nih ya, nggak bisa tuh tab baru. Jadi harus pilih salah satunya. Anda dapat menunda pendaftaran, siapkan data diri Anda, kemudian login dengan username dan password yang tadi nih ya. Username dan password saya mungkin beda-beda ketika nanti mau mendaftar dengan nama yang berbeda. Jadi saya isi data asal-asalan, ternyata bisa masuk. Anggap saya punya berkas, saya klik lanjutkan. Mohon izin ya, bisa nggak? Saya klik. Oke, bisa. Bambang. Oke, saya suka dengan nama Bambang karena ini familiar. Pilihan 1 saya belum milih, berarti saya pilih dulu. SMK 1 saya hobi makan, saya pilih tata boga. Pilihan 2 saya suka mainan listrik, berarti saya pilih listrik. Saya menyatakan pilihan jurusan sudah sesuai. Kalau misalkan ragu-ragu, tunda. Kalau yakin ya saya yakin deh ya. Oke, ada pilihan lagi nggak? Program keahlian sudah dipilih, silakan lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke, apalagi harus diisi? Jenis lulusan. Ini pilihannya ya. Nah, tadi saya bilang boleh milih lebih dari satu jurusan. Mungkin yang tadi tombol klik tunda itu yang di halaman pemberitahuan yang sudah mendaftar tidak baru hanya satu pilihan ya. Tapi di sini udah muncul 2. Jenis lulusan. Nah, mungkin saya reguler ya, tidak SLB. Kemudian tahunnya 2020. Alamat sekolah saya dalam Provinsi Banten. Nama sekolah saya pakai nama sekolah, anggap aja saya nggak nyebutin nama salah satu sekolah, mudah-mudahan ada. Jangan gunakan tanda petik 1 begini ya, maksudnya ya petik. Wah, saya nggak usah, emang ada sekolah pakai tanda petik 1 ya.
jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, alamat Jalan Gang Buntu, ada ya, nama Jalan Gang Buntu ada, RT 03 RW 03 RT RW berarti garis miring 03, kelurahan misalkan kelurahan saya lupa ya, sawah ya, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Wah, nomor kartu keluarga saya salah-salah aja dulu, kira-kira akan berpengaruh atau tidak. Kalau dia berpengaruh berarti dia udah link ke Dukcapil ya, kalau dia berpengaruh nih. Tapi kalau dia belum link ke Dukcapil berarti saya isi asal-asalan nggak masalah. Status siswa, saya siswa kurang mampu, bukan siswa kurang mampu, alhamdulillah saya masih mampu ya, masih mampu untuk mendaftar maksudnya ya. Nomor HP WA wali, berarti nomor HP orang tua, anggap ini nomornya ya, sekian. Simpan, pengaruh nggak ngaruh ya. Oke, klik lanjutkan. Jadi mau asal-asalan datanya nggak masalah, tapi jangan asal-asalan ya, ini saya hanya buat contoh saja. Mungkin kalau asal-asalan kan nanti ada verifikasi ya, kalau ada verifikasi nggak sesuai ya dianggap gugur. Peringatan, lagi-lagi peringatan, istilah nilai dengan sebenarnya. Wah, disuruh ngimpun nilai. Jika nilai yang Anda masukkan tidak sesuai, maka verifikasi Anda akan kesulitan. Ya pasti ya. Satuan pendidikan, saya SMP. What? Ini bagus banget nih. Tempat inputnya per semester dong. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kayak bukan nggak kayak. Nanti saya lihat deh SMK yang sebelumnya pernah saya buka, input nilainya harus sudah nilai rata-rata. Ini bagus ya, sudah dikasih fasilitas ngisi. Anggap nilai saya perfect ya, 80 semua. Oke, saya copy ya, saya hobi copy paste maksudnya. Daripada copy paste lebih cepat ngetik. Di sini nggak dikasih tahu ya angkanya berapa. Coba saya pilih angkanya nggak pakai 2 desimal ya, angkanya asal begini. Ini yang 2 desimal, tadi saya coba 1. Coba kalau angkanya 200 ya, akan pengaruh nggak? Ini namanya uji coba ya, kita coba aja. Simpan. Oh dia nggak mengambil nilai. Oh masuk ya, 200 juga masuk tuh. Cek kembali apakah nilai sesuai dengan rapot, mudah-mudahan sama. Kan dia juga nanti memeriksa dulu ya. Jika Anda menyatakan nilai sesuai rapot, maka nilai akan diblok. Jika Anda menyatakan nilai sesuai rapot, maka nilai akan dibekukan. Di freezer maksudnya. Maksudnya mungkin akan dikunci ya, dibekukan, bahasanya ambigu ya. Dan tidak dapat diedit kembali. Nah, mungkin ini aja ya. Oke, saya anggap ini nilainya perfect, masih pun ada angka 200. Anggap aja typo ya, kita ada orang typo nih. Nah, kalau typo gimana? Nggak bisa ngedit dong. Nah, oke, itu solusi bagaimana admin SMK 1 kalau ada yang nggak sengaja ngetiknya salah, itu bagaimana? Kayak ini nih, misalkan oh lupa nolnya, oh kelebihan nolnya, kan pengaruh tuh ya. Oke, saya anggap nilai telah sesuai rapor. Oke, Anda telah mengkonfirmasi status nilai terkunci ya, maksudnya terkunci, bukan dibekukan ya. Pasien masuk freezer, tidak dapat diubah. Anda dapat melanjutkan pendaftaran. Kalau nggak yakin, lupa, tunda. Saya nggak mau nyoba dulu ya, tundanya. Lanjutkan aja dulu prosesnya. Oke, lanjut. Nama Bambang dengan user ID sekian. User ID dengan ID bedanya apa? User ID banyak banget ya. Ada ID, user ID, ada username, ada password. Yang nggak paham ini ya sudah pusing ya. Username, oh username udah ada mah. Oke, user ID. Maaf, ini username udah ada. User ID-nya 5148, saya simpan ya. Oke, nanti apa yang membedakan? Kita lihat. File yang akan diupload, raport. Ambil raportnya, akte, ambil aktenya. Nah, bagus banget nih. Formatnya harus PDF. Maksimalnya 2 MB. Raport dan bukti lulus dalam satu file PDF. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nanti boleh saya ajarin gimana caranya menggabungkan 2 file PDF
menjadi satu file PDF ya. Jadi bukti lulus sama raport menjadi satu. Kalau memang mau diajarin ya komen di bawah, nanti saya buat tutorialnya. Kalau enggak udah pada pinter bisa ya sudah, nggak saya bikin ya. Akte kelahiran, oke, maksimal 2 MB, bagus. Kartu keluarga PDF juga 2 MB. Keterangan sehat, fotonya nggak dikasih tahu backgroundnya apa. Ini banyak nanya ya, backgroundnya warnanya apa nggak tahu. Kesesuaian berkas, oke. Status verifikasi menunggu upload berkas oleh pendaftar. Statusnya masih menunggu ya. Cetak formulir aktif jika data peserta divalidasi. Jadi bisa cetak formulir kalau datanya sudah divalidasi panitia. Anggap saya sudah ngirim. Kalau saya lanjut bisa nggak? Nah, kalau saya lanjut di sini tulisannya status uploadnya belum ada. Oh, ternyata yang ditampilkan itu hanya pilihan satu saja, pilihan keduanya nggak ditampilin. Mungkin kalau pilihan satu nggak dapet, nanti otomatis masuk ke pilihan kedua. Mungkin seperti itu. Username catat dan waktu verifikasi berkas 2x24 jam, mantap. Jadi SMK ini 2 hari nggak tidur ya untuk memverifikasi berkas kalau memang 2x24 jam. Anda belum menyelesaikan pendaftaran, silakan mengupload data dan tunggu verifikasi dan semua data akan diverifikasi. Terima kasih. Wah, panjang juga ya untuk cek data ini, tapi saya salut sama SMKN 1 karena sudah membuat website pendaftaran sendiri, tidak perlu menunggu kapan harus daftar. Berarti saya bisa merekomendasikan bahwa yang mau daftar di SMKN 1 monggo. Karena apa? Mereka sudah bikin web sendiri untuk PPDB. Tidak seperti yang tadi sebelum saya bahas di SMA. Bagaimana untuk bisa daftar kalau belum ada data pendaftar yang muncul ya. Webnya juga ada yang bisa dibuka, ada yang enggak. Nah, bingung ya. Kalau SMK 1 sepertinya dia menggunakan cara cerdas membuat website sendiri. Apabila suatu ketika web yang dari pusat nyata nggak bisa dipakai dan akhirnya harus manual, tapi SMK 1 sudah siap dengan websitenya sendiri. Oke, saya beri nilai 95 deh ya untuk solusi yang sudah digunakan oleh SMK 1 ini. Saya nggak selesaikan sampai terakhir ya, karena saya nggak fokus untuk membahas di SMK 1 saja. Oke, saya sudah cukup sekian untuk yang SMK 1 ya. Saya lepot. Di sini ada pengumuman. Oke, pengumumannya bisa ditampilkan, tapi belum ya. Kan daftarnya juga tadi di sini nih. Apakah Bambang sudah masuk datanya? Pasti ada di bawah. Oke, Bambang masuk ya. Bambang ada di urutan 108, nih nomor ID-nya, namanya, asal sekolahnya, jurusan pertamanya, dan belum selesai ngupload. Iya, karena saya nggak nyiapin berkasnya untuk khusus upload ke SMK ya. Oke, itulah untuk SMK 1 dengan website. Saya yakin nih adminnya jago banget bikin database ya untuk Provinsi Banten, dan ini sangat cepat ya untuk buka menu-menunya, cepat banget. Oh, dia pakai jaringan apa ini? Deluvisnet. Tadi saya ngeklik Provinsi Banten, dia masuk ke sini web aplikasinya. Nanti saya akan coba. Oh, jangan-jangan dia bekerja sama dengan ini ya. Ini kalau nggak salah Deluvisnet ini penyedia portal. Oke, nanti akan saya coba-coba ini buat apa. Mungkin bisa juga buat bikin web pendaftaran online dan lain sebagainya. Saya akan coba buat sekolah saya sendiri nih. Oh ya, bener ya, ini web penyedia untuk pendaftaran PPDB dan bisa dibeli. Oh bener ya, ini webnya harus kita beli untuk bisa membuat web PPDB seperti ini. Waduh, keren ya, SMK 1 sudah membuat web sebagus ini pendaftarannya karena dia bekerja sama dengan deluvis.net. Oke, deluvis.net nanti akan saya taruh izin linknya, kali aja nanti sekolah lain bisa mencontoh untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, nanti video berikutnya akan saya coba cek-cek ya, kali aja nanti saya bisa bikin sendiri. Oke, PSB SMKN 1 telah selesai kita review. Kita lanjut ke PPDB SMKN 2. Oke,
mudah-mudahan dia bisa lebih bagus daripada ini ya. Tapi ini udah sangat bagus. Saya kasih peringkat pertama dulu ya. Peringkat pertama, web yang sangat mudah digunakan, sangat gampang, responsif, cepat, dan nggak perlu lama loading nunggu-nunggunya ya. Webnya juga sudah berbayar sepertinya nih ya, webnya udah bayar juga. Oke, kita next. SMKN 2 ya, salah satu sekolah favorit juga nih di Tangerang Selatan. Nih, biarkan saya simpan di sini. SMKN 2 yang menggunakan domain.com sendiri ya. Kenapa saya nggak tahu. Oke, ada informasi berjalan, jangan sampai tertinggal. Informasi penting untuk calon peserta didik diharapkan agar selalu membuka situs ya, seperti yang saya sampaikan. Situs ini, wah nanti saya ketinggalan dong baca yang ini. Saya baca yang atas dulu nih. Melakukan PIN 834512513 jika membuka website PPDB dengan menggunakan handphone, maka atur terlebih dahulu browser di handphone ke tampilan desktop. Ada ribet juga nih. Yang pakai HP tampilannya rubah ke desktop, berarti ini webnya ini belum auto tampilannya seperti yang ada di handphone. Bukti pendaftaran di foto atau di screenshot, beda ya. Setelah proses pendaftaran selesai, buka halaman informasi pendaftaran. Panjang banget, ngapain bikin tulisannya berjalan. Untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran, tidak ada tes. Tidak ada tes ujian masuk di SMKN 2 ya. Hebat. Ini kalau bukannya di HP ini jalannya secepat ini enggak? Atau malah kecil-kecil ya tampilannya, mungkin sampai 3 huruf gitu ya. Untuk calon peserta didik yang sudah melakukan pendaftaran agar segera mengupload. Sudah daftar baru upload, gimana sih? Data scan raport dari semester 1 sampai 5 pada menu upload raport. Ada menunya ya. Bagi yang mempunyai kartu KIP, kartu KKS, kartu KPS, kartu Indonesia Sehat, kartu perdana nggak ada, sampai kartu KIS aja ya, bisa diupload file, bisa upload file PDF di menu jalur afirmasi. Alhamdulillah saya masih bisa kebaca meskipun ini kayak balapan bacanya ya. Tadi rata, sekarang beda-beda. Oke, no problem. Ini ciri khas SMK 2 yaitu walking test ya, jalan bersama tulisan. Kasihan yang matanya silinder kayak saya, pusing bacanya. Di sini ada alamatnya, ada pinnya kecil banget ya. Kalau ini saya bukanya di komputer ya, segini aja terbilang kecil. Jumlah rombelnya banyak ya, 10 kelas. Wow, ada 5 ya, multimedia, akuntansi, teknik sepeda motor, elektro, dan kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu ya motor, mobil, sepeda masuk nggak? Ya nggak tahu ya. Kemudian kita lihat sebelah kanannya, ini mirip sama SMA ya, cuman ada yang dihapus. Tombol checklistnya masih ada ya, bisa sebenarnya diganti nih tombolnya ya. Seleksi penerimaan siswa baru di SMK 2. Kita lihat, wah udah ada data pendaftar sementara nih. Kita lihat apakah ada datanya. Bismillah. Oke, ada, tapi kita cek dulu. Sepertinya mirip kayak SMA. NISN, kenapa angkanya 1 semua? Kenapa admin ikut-ikutan ngisi di sini? Dan dia adminnya jadi SMP 12. Titik elektro multimedia. Oke, di sini aja udah kelihatan bahwa ini data udah nggak bener nih ya. Berarti ini datanya masih baru coba-coba. Setahu saya NISN itu diawali dengan angka 0. Kenapa di sini ada angka 9, ada angka 1? Ada angka 1 semua. Admin ikut-ikutan nyoba di sini. Nah, ada SMP 2 juga ikutan nih. Sekolahnya di Jaka Tingkir apa Jaka Tarub? Ya, dia sekolah di Jaka. Ada yang nggak punya sekolah nggak? Oh, ini yang sekolah di Banten. Ini sekolahnya di luar. Ini pilihan 1, pilihan 2. Oke, nomor peserta yang udah daftar kalau ada ribuan, saya ngitungnya gimana? Banyak banget yang terdaftar yang mencoba-coba di sini ya. Di sini ada nama singkat, ada yang nama pakai huruf kecil, nama huruf besar nggak ngaruh di sini ya. Oke, ada yang NISN-nya di angka 3, mungkin memang ada ya. Negeri 2 Jakarta, TKR apa nih? Teknik
kendaraan ringan. Oh, maksudnya mau makan atau mau minum atau malas makan malas mandi, nggak tahu nih. Ini istilah-istilah anak gaul selalu disingkat kalau bahasa-bahasa jurusan ya. Tapi kalau memang ini webnya sudah terkoordinir dengan baik, ya harusnya pilihan jurusannya sudah otomatis sama semua hurufnya ya. Pilihan jurusannya TSM, teknik sepeda, emang ada teknik sepeda motor. Perasaan tadi saya baca teknik kendaraan ringan. Wah, dia maunya hanya di motor gitu ya, mobil nggak mau. Multimedia, TSM, apa lagi ini, angka 1 semua. Wah, data ini saya yakin adalah data-data hanya untuk uji coba ya. Semua silakan dibaca. PM apa ini, nggak tahu ya. Teknik perikanan ada dong. SMK 2 sejak kapan buka cabang teknik perikanan ya? Tata boga juga ada dong. SMK 2 banyak buka jalur baru nih, teknik perikanan, teknik tata boga ya, sampai PM segala ya. Ada, aduh aneh ya. Oke, untuk SMK 2 saya harap untuk data-data ini, data-data uji coba ini mohon segera direvisi supaya tidak membuat panik, khususnya yang ingin mendaftar di SMK 2, bahwa seolah-olah orang banyak yang udah daftar ya, ratusan anak saya belum, ditahan-tahan terus sama gurunya, katanya nanti aja daftarnya gitu kan, karena SKL belum turun ya. Mereka bingung, akhirnya mau daftar belum boleh, kalau nggak daftar kok yang lain udah pada daftar gitu kan ya. Kembali lagi kepada penyedia website ini untuk memberikan informasi yang tepat ya. Oke, ini baru saya baca data pendaftar. Berikutnya ini saya biarkan dulu. Upload file bagi yang mempunyai KIP, KKS, KPS, KIS atau perdana ya, apapun lah, suruh upload di sini. Saya klik kanan, new tab, jalur Afirma. Wow, kenapa pakai Google Form? Karena gratis. Oh iya, itu salah satunya, bukan salah dua ya. Jadi Google Form ini adalah aplikasi bawaan dari Google Dokumen yang sering saya buat, biasanya buat ulangan, ujian online dan sebagainya. Ternyata juga bisa dimanfaatkan, tapi nggak apa-apa, ini inisiatif yang bagus. Tapi kalau saya sebagai pengamat IT, kayaknya buat pendaftaran online harus bermodal sedikit lah ya, minimal kayak SMK 1 buat memberikan fasilitas yang baik untuk para pendaftar gitu ya. Tapi ini juga bagus ya untuk pendaftarannya. Saya ada yang ganjil di sini ya. Nomor ya, biasanya nyebutnya nomor apa nomor telepon. Ini bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia, akhirnya jadi nomor telepon ya, nomor telepon. Oke, lanjut. Asal sekolah, jurusan, NISN, ada yang nggak lengkap kayaknya nih. Alamatnya mana? Afirmasi itu KIP ya, nomor KIP-nya naruhnya di mana? Belum lengkap ya datanya. Oke, no problem. Urusan adminnya ini. Upload file rapor. Oke, saya coba buka. Ini baru satu web lama juga ya. Lagi-lagi menggunakan Google Form. Ini terkenal banget Google Form ya, terkenal gratis dan mudah. Upload file PDF raport semester 1 sampai 5, NISN, nama lengkap, lagi-lagi nomor telepon, jurusan kedua, terus inputnya nilai raport mungkin next. Saya coba-coba ya, saya coba-coba asal namanya Bambang, nomor telepon asal, jurusan ke-1. Oh ya, tadi kan ada data asal-asal di sini ya, NM gitu kan. Saya mau bikin jurusan sendiri, jurusan pesawat terbang ya. Oke, jurusan kedua teknik NASA. Kitanya mau jadi astronot, asal sekolah SMP antariksa ya. Kenapa saya bisa mengisi data ini asal-asalan? Ya karena saya di sini juga melihat banyak data isi asal-asalan, hanya ingin mencoba apakah bisa terdetek dengan Google Form. Oh ternyata aman,
tinggal upload file semuanya wajib. Saya coba upload file asal ya, saya asal-asal yang saya punya aja. File asal saya anggap saya punya, oh harus Adobe Reader ya. Coba kalau bukan Adobe Reader, oh nggak mau, harus formatnya Adobe atau PDF. Saya punya file PDF. Oke, SMKN surat berbadan sehat, saya upload. Oke, bisa merap rapor semester. Oh, nilai rapor apa-apa lah, buat uji coba aja dulu. Ini buat yang mau ngupload PDF kayak gini caranya. Klik upload PDF. Kemarin ada yang nanya gimana cara upload dokumen ini ya satu-satu, kenapa nggak digabung jadi satu seperti inisiatifnya SMK 1? Semua file dibuat dalam satu PDF, enggak satu-satu begini. Ini banyak makan file, makan waktu. Upload kalau jaringan internetnya kencang. Ini satu PDF ukurannya 5 mega 585 kilobyte. Terakhir file saya samain aja, nggak dibaca juga. Uji coba. Oke, inilah kekurangan kalau menggunakan aplikasi Google Form ya, nggak ada buat ngecek file bener atau salah kecuali format filenya PDF atau PNG atau JPEG. Nggak bisa ngedetek oh nih rapotnya nggak sama atau nggak sesuai aslinya kalau nggak diperiksa secara manual. Rapor, your response has been recorded. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris bagaimana? Yang kita tinggal di Indonesia berarti ini harus diganti menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih, laporan telah kami terima, harap menunggu informasi berikutnya atau kemana gitu ya. Ada keterangan di sini kan kita bingung mau ngapain lagi nih. Oke, sudah, saya anggap sudah terupload jalur afirmasi. Coba saya refresh, muncul nggak data saya? Bambang sama jurusannya, kita lihat ke bawah, nggak masuk dong data pendaftar sementara. Coba saya search Bambang, nggak masuk, terus gimana saya melihat kalau saya udah daftar? Mungkin di sini berarti cuma upload sama daftar beda. Waduh, nanti di sini upload lagi yang seperti kemarin saya coba di tutorial PPDB yang SMA. Di sini kan ada tombol upload dokumen ya, terus ngapain bikin upload lagi? Ini nggak ada keterangannya juga. Oke, saya tidak mengkritik tapi hanya memberikan ini loh pendapat orang awam, artinya orang yang nggak pernah nyoba mendaftar secara online, dengan perbedaan yang sangat signifikan sekali antara SMK yang ini dengan SMA yang lain. Cara upload filenya beda. Terus saya mau bikin tutorial untuk seluruh SMK, berarti harus SMK 1 sampai SMK 7 beda-beda caranya. Wow, amazing. Makanya dia nggak ngasih video ya, nggak ngasih video tutorial. Kalau mau dibikinin boleh saya buatin cara tutorial daftar di SMKN sekian, gratis ya, tenang. Tapi kalau banyak yang nonton ya tau lah. Oke, berikutnya pengumuman hasil seleksi. Baru daftar udah ada seleksinya. Oke, belum ada nomor kompetensi, nama calon, nama asal sekolah calon, skor apa ini nggak dikasih tahu ya. Ini tombol upload. Oh, ada instruksi cara upload jalur afirmasi. Buka link PPDB, kan udah dibuka, ngapain ditaruh di sini lagi? Ini saya udah buka. Sekarang saya nggak buka ini nggak bakal muncul. Berarti ini nggak usah ya, nggak perlu ya. Langsung aja pilih menu jalur afirmasi. Mana menunya? Ada harus ke depan lagi, bener nggak? Beranda afirmasi mana? Nggak ada tombolnya. Oh, maksudnya dia di sini daftar atau apa? Ini kan suruh pilih menu buat upload ya. Untuk upload, bukan untuk daftar nih. Cara upload khusus jalur afirmasi. Pilih menu upload jalur afirmasi. Terus saya sendiri bingung untuk mau bikin tutorial aja bingung harus bacanya.
Scan PDF bagi yang punya. Semua ini di-scan. Apa hanya salah satunya? Ataukah ada kekuatan tertentu? Berarti KIP lebih tinggi daripada KKS, KPS, atau KIS? Atau semuanya sebagai daya dukung? Nah, harus dikasih keterangan. Kalau punya semua, hebat ya. Tapi kayaknya ada yang punya semua ya. Isi biodata dan lengkap. Oh, kayaknya di sini ya, tombolnya di bawah ya. Oh, tombol klik upload. Terus tadi saya nguploadnya udah dong. Ngapain saya kesini lagi? Terlalu banyak menu ya. Lalu upload file yang sudah di-scan tadi, pilih salah satu file upload. Lalu upload filenya ini doang ya. Kemudian tadi pilih salah satu file upload. Oh, berarti kalau punya KIP aja, KKS aja, ini aja, KIS aja. Pilih salah satu. Nanti saya coba ya. Buka link di bawah ini untuk mengupload file PDF. Oke, saya coba. Saya klik. Kembali ke Google Form. Saya udah upload dong. Berarti nggak usah ya. Tadi saya udah ngupload jalur apa tuh tadi? Sampai lupa ya. Kebanyakan menu. Oh, afirmasi. Ya sama dong. Saya tadi udah upload nama sekolah, surat file. Bukan? Saya udah ngupload. Berarti bisa ngupload berkali-kali. Itulah kelemahan dari Google Form. Oke, saran saya kalau orangnya mau daftar sekali dan dia hanya boleh mengupload sekali, tambahin di sini require email. Artinya dia hanya boleh mengupload apabila dia login email. Betul, saya login email nih. Kalau saya nggak login mungkin nggak bisa ya, nggak bisa daftar ke sini nih. Oke, saya coba ya, saya logout nih dari akun email saya. Saya refresh, saya reload. Ada nggak tombol login? Oke, loginnya bisa dan daftar. Ini kan nggak tahu orang-orang. Kalau orang-orang nggak punya email gimana? Dadakan bikin dong. Oke, itu pertanyaan saya sebagai seorang awam yang baru membuka web ini. Waduh, panjang juga ya prosesnya untuk mengecek satu-satu jadwalnya. Oke, itu untuk SMKN 2 Tangerang Selatan. Saya tidak memberikan memberikan pendapat bahwa web ini kurang baik. Enggak juga, bagus ya. Cuma ada beberapa kelemahan tadi yang saya lihat adalah terlalu banyak menu. Di sini ada menu upload, di sini ada menu upload. Cukup satu aja. Kalau saya orang kan suka mencoba-coba. Di sini klik, sini klik, sini klik. Jangan-jangan semua file saya upload. Di sini upload, sini juga upload. Jadi mungkin saran saya cukup yang di atas. Atau ini nggak ada, tapi di sini ada. Terima kasih buat admin SMKN 2 Tangerang Selatan. Salam kenal. Semoga ini bisa menjadi masukan buat reparasi ya. Nah, ibaratnya reparasi untuk isi informasi yang disampaikan supaya para pendaftar khususnya yang awam yang belum paham cara mendaftar bisa lebih mudah. Oke, terima kasih. Di sini ada helpdesk juga. Bagus, sudah masuk ke WhatsApp web ya. Kalau saya buka lewat komputer. SMKN 2 Tangerang Selatan sudah selesai kita review. Berikutnya SMKN 3. Saya buka SMKN 3. Oke, sudah ada video tutorial di depannya langsung. Ada gambar. Ini ada anak pakai kursi roda yang disabilitas, ada anak SD, ada SMA. Berarti barengan ya PPDB-nya ya. Oke, kita bahas one by one, satu persatu. Selamat datang di PPD SMK Negeri Tangerang Selatan. Kita lihat menu atasnya ada informasi pendaftaran, form pendaftaran, ada data pendaftar sementara. Selalu yang membuat saya penasaran, kalau dia menampilkan ini berarti web ini sudah siap untuk digunakan mendaftar. Pengaduan saya yakin masih pakai Google Form pendaftaran, beda sama menu pendaftaran atau bagaimana saya belum lihat. Oke, kita baca webnya. Apa ini? Kemarin nggak ada ya. Dihimbau kepada seluruh peserta didik, orang tua dan masyarakat umum tetap di rumah saya ya, seperti saya, tidak perlu ke sekolah untuk mencari informasi. Semua informasi sudah disajikan di halaman ini, mudah-mudahan. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan gunakan helpdesk WA chat di pojok kanan bawah. Oke, sesuai instruksi kemarin yang saya bikin di video pertama kali, tolong dong kasih menu chat yang cepat. Ya, contohnya pakai WA. Tapi di sini kok harus daftar live
chat, berarti bukan WA dong ya, tapi nggak apa-apa, sudah ada menunya, tapi jangan usah daftar juga jadi terlalu panjang, langsung aja chat, auto bales, harus ada yang siap 2 kali 24 jam 2 hari ya, seperti SMK mana tadi. Kemudian atau kunjungi webnya, bagus, kita lihat webnya aktif nggak, semua informasi harus kita lihat ya. Kalau memang benar sudah pakai WA nya nanti ada di bawah. Ada yang bikin saya penasaran nih, apa nih di bawah? Ntar kita bahas. Webnya SMK N3, oke bagus, sudah menampilkan halaman yang interaktif ya, familiar ya. Ini mungkin yang mau lihat profil SMK negeri, silakan buka webnya ini ya, di sekolahnya keren ya, ada parkiran mobilnya. Berikutnya PPDB ada warna merah, biasanya kalau warna merah itu selalu yang saya baca pertama kali tentang COVID ya. Oke, tidak menyedian apa ini bacanya, tidak menyedian ya, bagus, typo ya, tidak menyediakan formulir offline, artinya formulir yang tercetak gitu kali ya, tidak menyediakan kertas formulir gitu aja sih, lebih familiar. Kalau orang awam yang tinggalnya di pelosok-pelosok kan nggak tahu apa itu offline, apa itu online ya, kasih tahu aja tidak menyediakan kertas formulir pendaftaran ya. Panitia PPDB tidak menyediakan formulir offline di sekolah. Oke, kita lihat menu-menunya. Ada jurusannya, ada 3, teknik dan bisnis jualan sepeda motor, animasi, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Ada 7 rombel, kuotanya 224. Di sini pakai aplikasi gratisan buat ngitung berapa yang kunjung hari ini. Helpdesk WA-nya masih harus diklik dulu. Mana tadi? Form, bukan ini. Hide stats, berarti udah berapa yang ngeklik, berapa yang mengunjungi, berapa banyak. Ya, ini masih pakai yang gratisan. Share WA bisa. Oke, surat keterangan sehat udah pakai menu. Posisinya sih dia menggunakan 3 kolom. Pinnya taruhnya di bawah ya. Oke bagus, warnanya merah. Saya coba satu-satu ya. Surat keterangan sehat, saya open new tab saja. Ini sudah selesai, ini nanti saya lihat belakangan. Surat keterangan sehat tadi sudah saya bahas juga di SMK 1 ya, ini sama persis mirip, belum ada yang bikin. SMA berapa tadi? SMK 8 ya, SMA 8 tuh surat keterangan sehatnya mereka bikin sendiri ya. Untuk menu daftar saya klik kanan. Masuknya masih sama ya, pakai aplikasi bawaan dari Dinas Provinsi SMK. Oke, caranya udah saya jelasin di berikutnya, no problem. Di sini ada penghitungan data pendaftar yang daftar di jurusan teknik sepeda motor 57 orang, animasi 39, peminat terbanyak adalah otomatisasi. Ini juga bisa menjadikan sebagai patokan kira-kira peluang kita di mana nih paling banyak. Berarti cari yang paling sedikit. Ya, kayaknya seperti itu. Peta lokasi sekolahnya di mana bisa kita lihat di Google Maps. Oke, itu keterangannya, cara daftarnya masih sama, hanya yang membedakan adalah ada tombol-tombol mempermudah, ada statistiknya ya. Mungkin ini bisa menjadikan salah satu contoh buat SMK yang lain, bisa detail, berapa yang sudah daftar ya. Terus tadi saya buka data sementara ya. Nah, saya tertarik juga ada pie bar ya. Ini ada keterangan seperti kue dipotong-potong ya. Ini jurusannya yang paling banyak diminati ini. Data update tanggal, bagus, sudah ada update tanggalnya jam 6, sekarang udah jam 9. Berarti diupdate-nya berapa jam sekali nih? Ini diupdate jam 6. Oke, berarti secara tidak langsung web ini sudah siap dong untuk pendaftaran. Ya, terbukti di sini ada nomor urut pendaftar, NISN, nama lengkap, asal sekolah, jurusannya ada 2, ditampilin dua-duanya. Kalau mau lihat berikutnya, data pendaftarnya ada 205 ya di sini. Oke, kalau untuk yang mau daftar di SMK N3, monggo. Kayaknya dia juga sudah siap untuk merilis data pendaftar sementara. Kemudian pengaduan masih Google Form ya. Pengaduan ini apa ini? Tadi saya buka form pendaftaran. Ketika saya klik form pendaftaran ini
yang muncul. Saya perbesar. Sebelum melakukan input pendaftaran, mohon untuk menyiapkan data. Oke, bagus. Siapin raport sama NISN. Buku rapornya atau rapornya saja yang diambil. Oh, buat ngelihat NISN, siapin buku rapor maksudnya ya. Nilai raportnya juga dilihat. Akte kelahiran untuk melihat nama lengkap. Berarti cuman buat melihat aja ya, bukan diupload. Bukan begitu kalau informasi seperti ini. Lihat nama lengkap, tempat tanggal lahir, pas foto berwarna. Oke, warnanya warna apa? Biru atau merah? Oke, pertanyaan berikutnya. Kartu keluarga untuk ngeliat-ngeliat nomor nama dan NIK. Nomor HP orang tua, apakah cuma dilihat? Sertifikat piagam lomba jika ada, surat keterangan sehat dan surat keterangan dokter. Berikut ini format pengisian formulir. Formatnya PIN, masukkan PIN, NISN, oke. Nama sekolah, biodata, alamat, banyak juga data tambahan. Ya, ini dia yang saya maksud. Inputnya satu-satu. Artinya dari rapor semester 1 sampai 5, bukan begitu ya, sudah kita tambahin ngitung sendiri. Kayak ada keterangan nih. Ulangi angka di atas untuk nilai semester 2, 3, 4, 5. Ini tulis nih 1. Berarti ini semester 1 yang dia bilang ya. Rata-rata nilai raport semester 1 sampai 5 diperiksa kembali hasil kalkulasi dari nilai raport yang sudah diinput. Suruh hitung lagi. Pastikan nilai yang diinput sudah benar. Kalau salah gimana? Jika masih ada yang salah, perbaiki dengan kembali ke halaman. Oh, dia boleh back ya. Boleh kembali ke halaman sebelumnya. Kalau ingat, kalau udah selesai, ada menu edit nggak? Berarti oke, jadi untuk menginput nilai raport saya belum paham di sini karena instruksinya harus menginput raport sendiri, ngitung sendiri. Kalau yang saya baca dan saya pahami ya, karena di sini disuruh teliti. Periksa kembali hasil kalkulasi dari nilai raport yang sudah diinput. Pastikan nilai yang diinput sudah benar. Berarti kita ngitung sendiri rata-rata nilainya gitu ya, nggak otomatis. Ya, nanti kita lihat saja. Kalau ada yang mau mencoba, ulangi langkah di atas. Ini kalau udah pakai prestasi non akademik, artinya nilai. Upload persyaratan, bukti pendaftaran, dokumennya harus di-scan. Oke, sekarang baru dikasih tahu. Tadi kan kata suruh lihat aja. Nah, sekarang harus di-scan. Ada 6 yang perlu di-scan. Raport, akte, kartu keluarga, surat keterangan sehat, pas foto, seragam sekolah berwarna, warnanya juga nggak dikasih tahu, berarti bebas mungkin. Sertifikat atau piagam jika ada. Nah, daripada bikin tulisan sebanyak ini, baca semua. Kenapa nggak dibuat video tutorial ya? Oke. Kalau mau bikin video tutorial, sekali kalau belum bisa ya boleh komen di bawah. Nanti saya coba buatkan lebih simple ya. Tapi datanya juga harus yang sudah diizinkan. Oke, untuk menu formnya kembali di sini. Masuk ke depan lagi. Apa ini saya klik ini ya? Saya udah masuk ke webnya. Pilih menu form pendaftaran. Oke, jadi ini seperti tutorial, tapi bentuknya tulisan. Ya seperti ini ya. Ini gambar satu persatu, step by step. Sedangkan kalau yang pakai HP, berarti dia harus buka 2 tab. Kalau pakai komputer kan gampang, 2 tab ini ya. 2 tab. Kalau di HP juga bisa, tapi kan harus bolak-balik. Mungkin lebih bagusnya video bisa di pause, nanti buka menu berikutnya. Oke, tapi ini usahanya sangat bagus sekali, sudah membuat tutorial step by step menggunakan screenshot gambarnya per item ya. Tapi kalau yang bacanya udah pusing duluan liatin tulisan dan gambar, kasihan juga ya. Oke, baca semua sampai ke bawah nih. Oke, ini ada inputan nilai. Nah, tadi yang saya lihat langkah 11 ternyata ini cara input nilainya. Kemarin saya udah buka ya, tapi saya belum yakin apakah ini bisa secara otomatis dihitung. Data raport kelas 7 semester 1, input data 1, 2, 3, 4. Inputin. Kalau nggak bisa ngetik, berarti klik tanda plus, nanti dia akan bertambah nilai angkanya.
IPA, IPS, bahasa Inggris. Berarti semua mapel ya, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata pelajaran. Next. Nggak ada tombol bahwa ini nilai di total ya, nggak ada ya, cuma input aja, selesai. Next. Ulangi langkah di atas sampai nilai semester 5. Oke. Berarti nggak ada tombol ngitung ya. Berarti benar-benar input per semester satu mata pelajaran. Berarti kita nggak disuruh ngitung di sini ya, cuma input aja. Kalau yang non akademik, oke, berarti di sini kita tidak disuruh ngitung, cuma input nilai. Coba kita bayangkan, ini rapot semester 1 agama, kemudian semester 2 berarti kelas berapa nih? Iya, kelas 7 ya. Kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2 nilainya ada lagi, kemudian kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, kelas 9 semester 1, kelas 9 semester 2. Semester 2 nggak usah ya, sampai semester 1 karena sampai semester 5 saja. Berarti cuma input, tidak ada untuk menghitung nilainya. Berikutnya nih non akademik, kalau yang mau pakai prestasi, lomba-lomba. Oke, lanjut ke bawah, persyaratan, upload persyaratan umum. Oke, di sini formatnya PDF karena gambarnya PDF. Tapi kemarin saya coba upload JPG, bisa kok. Berarti kasih keterangan di sini, tapi nggak bisa kayaknya ini karena tombolnya otomatis dari pusat. Kalau memang bisa ya dikasih keterangan, upload dalam bentuk PDF. Kemudian oke, buktinya ini yang kemarin contoh seperti teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, tutorialnya banyak banget ya. Ini cara bikin bukti pendaftarannya, yang banyak yang bilang, oh saya udah punya bukti pendaftaran, yang mana ya ini diapain? Di screenshot ya, di screenshot di SS. So, kalau HP-nya beda-beda, cara screenshotnya juga beda. Contoh di HP sekian, pencet tombol power sama volume, ada tombol yang lain. Jadi setiap handphone cara screenshotnya berbeda-beda. Di foto juga kalau memang menggunakan laptop. Ya intinya di screenshot gambar ini tidak ada tombol buat print ya. Nih print screen kalau di komputer, capture kalau di handphone, screenshot kalau di handphone. Banyak banget bahasanya ya, print screen, capture, screenshot, foto, tapi nggak ada print cetak. Nah, tapi disuruh cetak di sini ya, dicetak untuk diperlihatkan saat dinyatakan diterima dan daftar ulang. Jadi di print screen simpen aja, nggak usah diupload. Kapan akan diberikannya? Kalau sudah diterima dan daftar ulang. Kalau nggak diterima ya nggak usah ke sekolahan bawa-bawa ini atau nunjukin HP-nya ya. Berarti harus dicetak kalau sudah dinyatakan diterima. Oke, formulir pendaftarannya form, dia masuk ke form. Saya yakin masuk ke web pendaftaran tadi nih. Iya, bener ya. Oke, itu SMKN 3 dengan tambahan tutorial berupa screenshot dari perlangkah-langkah pendaftaran secara online. Terima kasih SMKN 3 yang sudah memberikan update terbaru webnya seperti ini. Videonya juga sudah ada. Kita lanjut ke SMKN 4. Oke, ini favorit juga di Tangerang Selatan untuk jurusannya ya. Kita buka SMKN 4. Yang muncul standar-standar aja, sama seperti SMA. Rombelnya hanya ada 6, jurusannya ada 4. Desain bangunan, ini arsitek ya masuknya. Asisten keperawatan, multimedia dan animasi. Oke, di sana kalau nggak salah terkenal dengan arsiteknya, perawatannya juga, multimedia ya semuanya terkenal kalau memang banyak pendaftar ya. Di sini ada data pendaftar sementara, berarti web ini udah siap uji coba atau web ini udah siap untuk didaftarin. Kita lihat dulu data pendaftar sementara. Saya mau lihat, selalu penasaran. Web kalau udah ada data sementara berarti siap mendaftar. Sepertinya udah siap nih ya. Di sini ada nomor urut, nomor pendaftarannya masih angka 0. Teknik, kenapa ada kendaraan ringan di sini? Coba kita pahami. Ada 4 jurusan: desain permodelan bangunan,
asisten keperawatan, multimedia, animasi. Pas saya buka data sementara, tiba-tiba ada golongan lain, ya. Teknik kendaraan ringan, komputer jaringan, tata kelola perkantoran. Wah, ini data yang salah masuk database-nya. Kenapa bisa? Saya nggak tahu, bukan adminnya. Ya, berarti sekalipun ada menu data pendaftar sementara, kalau kita nggak lihat dulu isinya benar atau salah, jangan daftar. Itu saran saya sebagai orang awam. Orang awam yang suka mencoba melihat-lihat data, bener nggak nih datanya, bobotnya juga untuk apa, nggak ada ya. Dan ada tulisan berjalan. Oke, tulisan berjalan ini untuk pengaduan nomor telepon banyak ya, nomor handphonenya silakan dicatat, silakan dikomen, silakan berikan komentar kenapa databasenya aneh. Oke, kita close untuk data pendaftar. Berarti saya sarankan jangan daftar dulu ke SMKN 4 sebelum databasenya benar. Ini kalau saya klik di sini ya. Coba kalau saya klik di tombol menu yang di atas, apakah sama? Oh, beda. Ini mirip seperti di SMKN berapa tadi? 2 ya. Kita bisa input nama asal-asalan di sini. Andio, ya, panjang namanya ya. Terus NISN-nya juga ngacak, asal-asalan, tanggal daftar, tidak ada nomor urutnya di sini. Sekolahnya, oke. Teknik apa? Teknik bangunan, nggak ada di sini kejelasannya. Keperawatan, padahal di sini tulisannya asisten keperawatan. Ini jadi asisten dulu ya, belum jadi perawat ya. Apa bedanya? Saya juga nggak tahu. DPIPB, ya ini istilah singkatan dari arsitek kalau di SMK ya. Oke, saya baru buka di depannya aja nih, data udah nggak bener ya, data masih acak-acakan asal isi. Oke, Jul, ya, Bambang juga bisa masuk ke sini. Oke, jadi saya saranin jangan daftar dulu meskipun sudah ada tombol data pendaftar sementara. Jumlah pendaftar update, apanya yang diupdate? Ini datanya belum fix ya, datanya masih asal-asal input. Jadi tidak bisa dipercaya sebagai bentuk pendaftaran yang resmi. Jadi coba difilter dulu, yang asal-asalan data dihapus atau kasih tulisan ya. Data pendaftar baru bisa dilihat tanggal sekian, atau masih dalam perbaikan, atau masih dalam tahap uji coba. Nah, di sini ada pengumuman juga. Pengumuman yang ada isinya. Oke, kosong. Informasi pendaftaran. Ayo dong SMK 4, segera perbaiki websitenya karena banyak yang ingin daftar ke sana. Kalau webnya aja masih belum beres, bagaimana nanti pendaftarannya bisa cepat berlangsung? Masih ada waktu. Masih lama ya. Tapi yang lain udah bergerak maju. SMK 4 kalau mau cepat peminatnya mendaftar, ya segera dirapikan dulu websitenya. Oke, SMK 4 sudah, SMK 5 masih ada 2 SMK lagi. Kita review. Mohon izin dengan sangat untuk mereview masing-masing websitenya supaya para pendaftar bisa dengan baik memilih untuk mendaftar. Oke, saya buka webnya SMKN 5 TS SCH. Ini bener nggak ini webnya, kok ada TS? Atau mungkin salah ya? Saya ganti tang so. Bener nggak? Nggak mau. Ganti kota. Ini web saya dapat dari teman-teman yang sudah browsing ya. Ternyata error. Apakah belum siap SMK 5? Coba saya buka website SMK 5. Jangan-jangan dia belum ini ya. Bener kok SMKN 5 TS, tapi PPDB-nya di sini. Oh, ini web resminya ya. PPDB-nya di sini. Ini saya buka webnya, web resminya, sosialisasi bla 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 bla. Di sini ada klik form pendaftaran. Oke, saya klik. Masuknya kemana? Error. Oke, masuknya error. Waduh, ini masih 2019. Kenapa masih ditampilin? Saya close. Berarti web PPDB SMKN 5 belum siap. Kalaupun memang sudah siap,
tolong berikan komentar di bawah webnya yang mana, karena saya buka web resminya aja ini masih 2019. Website yang saya dapatkan dari teman-teman di Tangerang Selatan juga yang ini ya. Oke, berarti SMK 5 saya lewat ya, belum siap di review. SMK 6 webnya apakah sudah siap? Wow, ada bahasa apa ini? Konstruktur atau apa, saya nggak tahu. Oke, ada tulisan berjalan, cuma tulisannya sehubungan dengan adanya pandemi COVID, kami hanya melayani pendaftaran online. Iya, sudah tahu, nggak usah dibahas. Next. Apa ini? Rombelnya 6. Oke. Seleksinya apa ini? H-5 ini kode HTML-nya kelewatan. Ini kode HTML-nya harusnya nggak begini ya. Oke, apa perlu saya praktekin? Ya, jadi kalau di pembuatan web yang standar gitu ya, artinya buat nampilin di sini aja pakai bahasa CSS atau bahasa HTML juga bisa. Garis miring H5 itu adalah heading untuk mengatur ukuran font. Ya, di sini fontnya berapa ya, di sini nanti dikasih kode body dan lain sebagainya. Ini kode-kode standar untuk setting font biar untuk ukurannya H5, tapi ini kelihatan banget ya. Saya nggak akan ngebahas masalah bahasa ini ya, bahasa web atau bahasa pemrograman. Pada intinya saya sudah kelihatan melihat ada kesalahan kode di sini. Kenapa ini ada di sini? Orang nggak akan tahu kalau ini adalah link kalau dia nggak menggunakan mouse. Coba saya klik, semuanya saya klik. Saya suka penasaran dengan wow, tiba-tiba dia ngedownload formulir seleksi. Oke, saya lihat formulirnya yang ini ya, tadi saya cetak formulir. Oke, logonya belum jadi, SMK-nya juga nggak jelas dari mana. Tolong diedit sebelum diupload di web. Edit dulu. Untung ini bukan punya SMK luar angkasa ya. Ini diedit dulu ya. Jangan-jangan sampai orang ngetik sendiri, dia naruh logonya, dia cari sendiri, dia atur sendiri semua semaunya. Jangan dulu ditaruh di linknya di sini sebelum resmi webnya siap di launching ya. Data pendata sementara, udah yakin web ini bisa dipakai? Kita lihat data sementara yang ini ya. Oke, udah yakin web ini akan bisa dipakai, terbukti data pendata sementaranya sudah dimunculin. Nomornya nggak ada, nomor urut. Saya geser ke bawah. Kamu mau daftar sekolah di SMKN 6 tapi jurusannya nggak dimunculin. Bagaimana saya bisa melihat? Tes aplikasi. Oke, dari awal saya udah melihat ini ada yang ganjil. Tes aplikasi. Berarti saya sarankan jangan daftar dulu di SMKN 6 karena webnya belum siap, database-nya juga masih belum siap. Ini SMP ini rombongan kayaknya nih daftarnya ya, kolektif atau bagaimana saya nggak tahu ya, tiba-tiba barengan seperti ini. Oke, database untuk data sementaranya belum siap. Informasi, saya baca informasinya, saya perbesar. Ada yang beda nih ya. Seleksi penerimaan peserta didik baru SMK 6, nilai UN atau yang sederajat yaitu nilai UN udah nggak ada, sekarang diganti sama ulangan COVID ulangan yang di rumah masing-masing. Jadi nggak ada nilai UN. Nanti orang nanya nilai UN saya mana, jadi nggak ada nilai UN ya, jangan sampai salah. SHUN juga nggak ada, sekarang diganti sama SKL, surat keterangan lulus. Tolong diperbaiki. Apabila nilai UN lagi antara 0 sampai 100, apa ada nilai 0 di UN? Nggak ada ya. Maka nilai UN dikonversi menjadi rentan nilai 0 sampai 10. Maksudnya apa? Nilai UN dikonversi menjadi 0, ya kan ini 0 sampai 10. Iya. Ya, kemarin nggak paham ya. Karena nilai UN juga nggak ada. Persyaratan file pas foto berwarna 3x4. Maksudnya jadi kamu foto di tukang foto ukurannya 3x4, filenya kirim ke mereka. Berarti mereka nggak mau atur fotonya 3x4. Maksudnya seperti itu mungkin. Terus bagaimana yang
Sekarang kan lagi COVID, terus dia mau foto di percetakan foto, ngantri lagi. Kalau ada handphone, boleh nggak fotonya selfie di rumah pakai tripod? Terus ukurannya, ya dia mungkin nggak bisa ngatur ukuran untuk menjadi 3x4. Boleh nggak dibantu sama SMK biar ukuran fotonya 3x4? Oke, sekali lagi tolong jangan mempersulit keadaan kondisinya ya, karena lagi COVID seperti tulisan di atas ini, supaya para pendaftar bisa lebih mudah untuk mendaftar di SMK yang dituju. Nilai rapot diinput pada saat entry, ya benar, mata pelajarannya ada 7. Tapi sekali lagi dia udah ngasih tahu nilai rapot, bukan nilai UN ya. Ini ngapain ditulis nilai UN? Karena nilai UN nggak ada, jadi nilai rapot saja. Berarti ini tolong nanti dihapus. Kok saya minta tolong ya, maksudnya sarannya kalau bisa dihapus aja supaya tidak terjadi simpang siur informasi. Sertifikat non akademik lomba bentuknya PDF, diupload saat entry jika memiliki prestasi non akademik kayak lomba-lomba ya. Akte kelahiran PDF, benar. Kartu keluarga, domisili udah nggak boleh ya. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah, oke benar. Poin 1, mana poin 1? Ini ya, diupload ke sistem dalam bentuk file JPEG pada saat pendaftaran. Yang ini diupload fotonya, ukurannya harus 3x4. Emang bisa tahu ukuran 3x4 kan filenya JPEG. JPEG itu nggak bisa diketahui ukuran filenya 3x4 kecuali pixel, berapa pixel, atau ukuran filenya berapa megabyte. 3x4 pas dibuka di handphone sama di komputer lain ukurannya ya, tolong dipahamin lagi, atau saya yang belum paham ya mohon dikoreksi di komentar. Apakah sama ukuran foto 3x4 ketika diupload dalam bentuk file JPG dan dibuka di komputer berikutnya format ukurannya 3x4? Bisa tahu format ukuran 3x4 dimensi pixelnya berapa? Saya sekilas ya, ukuran foto 3x4, kita akan lihat pixelnya sampai saya kasih tahu caranya. Ukuran foto 3x4 kalau bentuknya di format JPEG nih 2,8 x 3,8 cm. Ukuran pixel tuh, dalam pixel kan foto ya, foto yang diupload nih pixel, jadi ukurannya pixel. Ukuran 3x4 itu pixelnya 354 x 472 pixel. Jadi yaudah pahamin sendiri bedanya pixel dengan ukuran nyata ketika dicetak. Berikutnya poin 3456. 3456. Upload ke sistem dalam bentuk PDF pada saat pendaftaran. Ini semua dibuat dalam bentuk PDF kemudian diupload. Tidak bertato. Bertato doang. Kan banyak ya sebenarnya untuk kesehatan. Tidak bertidik ya, bertidik, bertunduk atau apa tipe di sini. Tidak bertidik di telinga. Kalau di jidat, di hidung bagaimana? Bagi laki-laki, dan tidak bertindik lebih dari 1 bagi yang perempuan. Oh berarti perempuan boleh ditindik ya? Oh iya, mungkin waktu pas lahir kan di telinganya bisa buat naro ini ya, cincin apa tuh di telinga, anting ya. Kalau yang punya tindik anting ya mungkin, kalau perempuan sebelah doang ya. Nggak paham saya di sini ya. Berarti tindik itu nggak harus di telinga. Kalau dia tindiknya di hidung atau di lidah kan banyak sekarang ya, laki-laki tuh bisa melakukan tindik di lidah kan nggak ketahuan. Oke, ini mungkin lebih dispesifikasi lagi. Data di atas harus sesuai dengan kebenaran data yang dimiliki. Jika tidak sesuai, maka calon peserta dinyatakan tidak lulus seleksi. Oke, bagus, informasinya bagus, tapi tinggal bagaimana yang membacanya, apakah paham atau tidak. Tadi saya membaca itu bukan menyalahkan informasinya, tapi kalau saya sebagai seorang awam berarti kan harus ngikutin peraturan yang ada di sini. Saya ikutin semua, pasti sebagai orang yang ingin mendaftar, dan saya harus bisa daftar dengan segera sesuai dengan persyaratan yang ada di SMK ini. Saya ikutin. Tapi kalau ternyata salah yang saya ikutin, ya berarti saya harus berkomentar ke siapa? Oke, komentar ke sini di WhatsApp. Bagus ya. Assalamualaikum, salam sehat. Ada yang bisa pengen bantu?
banyak pertanyaannya, tapi saya nggak akan tanya di sini. Saya udah tanya langsung melewati video ini. Mohon diberikan penjelasan lebih mendalam kepada para peserta pendaftar. Di sini statistik apakah berjalan dengan benar. Di sini hanya statistik pengunjung web ya, bukan statistik seperti di SMA, di SMK 1 atau SMK yang tadi ada statistik pendaftar ya. Ini hanya statistik pengunjung web, ini bukan statistik pendaftar. Hati-hati, jangan sampai salah. Ini statistik pendaftar beda dengan statistik pengunjung web. Kalau ini ada statistik pengunjung website. Jadi kalau ada orang yang bikin web, berapa banyak yang datang gitu, berapa banyak yang online. Ini ada online 5 orang kelihatan ya. Oke, ini karena versi gratis jadi bisa dilihat semua orang. Berapa orang lagi buka apa aja nih, web yang mana aja. Ini dipantau. Ada yang pakai handphone. Di handphone itu menggunakan browser apa? Di sini ada. Ya. Oke, jadi ini bukan statistik jumlah pendaftar. Sepertinya nggak terlalu dipakai di web PPDB ya. Takutnya orang salah paham. Fish today, ada yang mengartikan yang udah daftar 252, kan kita nggak tahu. Oke, cukup kayaknya ya. Pengumuman perlu nggak? Oke, saya buka. Kalau data pendaftar sementara juga perlu saya buka. Pendaftaran saya buka semua. Kalau ada yang kurang, oke, lagi-lagi ada kode CSS atau HTML atau kode apapun di sini yang masih muncul dan salah. Dia mungkin belum selesai untuk membuat programnya, jadi muncullah kode programnya di situ. Oke, nanti lama-lama kelihatan nih dia pakai web apa. Nanti bisa diotak-atik sama cracker ya, bisa jadi masih kurang aman. Data sementara yang tadi saya tampilin ya, belum siap datanya. Pendaftaran PPDB, nah ini panduan ceritanya ya, jadi harus ngeklik dulu. Judulnya harusnya panduan di sini ya. Ini pinnya ada 3 jurusan, lihat panduan. Ini buat daftar, lihat panduan. Oke, panduannya sudah bentuk PDF ya. Mungkin ini yang tadi saya maksud. Ini kalau dibuka di komputer ya, nih komputer tuh tampilan seperti layar saya di sini. Saya pakai komputer. Kalau di handphone bagaimana? Coba kita lihat satu persatu, ada nggak yang daftar pakai handphone? Oh, nggak ada ya, berarti siap bikin tutorial satu lagi ya untuk menggunakan handphone bagaimana. Ini udah bagus menggunakan PDF. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan dari web informasi PPDB di SMKN 6 Tangerang Selatan. Saya tetap berikan yang terbaik untuk semua sekolah di Tangerang Selatan. Tidak berniat untuk ini webnya kurang bagus, SMK ini, bukan, tidak ada hubungannya dengan kualitas sekolah. Saya hanya menilai dari segi kesiapan web ini sudah siap launching atau belum. Jadi saya tidak menilai sekolah ini bagus atau tidak. Itu semua tergantung dari para pendaftar atau peminat sekolah. Jadi saya hanya memantau dari segi tampilan website, menu layanan yang ada di dalamnya, dan informasi yang disampaikan apakah akurat ataupun tidak. Terakhir, SMKN 7 Tangerang Selatan. Kita buka. Oke, selamat datang di SMKN 7 Kota Tangerang Selatan. Di sini sudah ada data pendaftar. Rombelnya ada 5 kelas, ada 3 jurusan ya: perhotelan, tata boga, kecantikan kulit dan rambut. Oke, di sini ada info penting, kita baca. Saya buka semua. Ada informasi ya, teks berjalan. PIN-nya sudah dikasih tahu. Sebelum mendaftar, pastikan semua berkas sudah disiapkan dan lengkap. Oke, berkas yang tidak lengkap akan kami anggap gugur. Oke, bagus. Pertanyaan dan pengaduan helpdesk sekolah bisa melalui chat online. Oke, chatnya ada di pojok kanan bawah. Oke, bagus. Di sini udah ada adminnya, ada namanya tuh ya, Ardian. Nanti mau memberikan informasi ya, silakan coba di sini tes, kasih nama Bambang. Oke ya, ini interaktif ya, kami online. Oke, bagus, mudahan online ya. 24 jam, kuotanya 160. Oke, saya tadi klik info penting ya, saya klik di sini informasi penting. Oke, mirip seperti yang sebelumnya. Persyaratannya juga
Oke ya, sepertinya ada ini kan ada perbedaan ya. Ini warna fontnya dengan yang ini mungkin beda. Persyaratannya mungkin beda-beda setiap SMK ya. Oke, saya baca dulu deh supaya yang lain juga bisa menyimak. Untuk di SMK 7 ya, persyaratan yang pertama adalah ijazah. Kalau ijazah belum ada, bisa menggunakan surat keterangan lulus yang memang nilainya sama dengan ijazah. Oke, surat keterangan lulus. Nilai rapot SMP itu dari semester 5. Nilai rapor atau sederajat 5 semester terakhir, berarti semester 1 sampai semester 5. Benar ya, seperti itu. Sertifikat atau penghargaan lomba akademik ataupun non. Akte kelahiran. Nah, di sini ada usianya ya. Paling tinggi 21 tahun di awal tahun 2020 dan belum ya. Kalau udah menikah, saya sarankan jangan masuk SMK ya. Masuknya ke mana kira-kira kalau udah nikah ya, langsung kuliah atau bagaimana, saya juga nggak paham. Jadi keterangan ini ya bagus ya. Kalau yang udah nikah nggak bisa diterima di SMK ya, terimanya di rumah menantu ya. Oke, lanjut. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili boleh nggak ini ya? Ini masih saya tanda tanyain. Kalau di SMA tadi sudah dijelasin harus menggunakan tanda tangan dukcapil di kartu keluarganya ya, karena surat keterangan domisili sudah tidak diperbolehkan lagi berdasarkan surat dari dukcapil yang tadi diterbitkan tanggal 26 Mei, sekarang 29 ya. Mudah-mudahan nanti ada revisi kalau memang surat keterangan domisili memang tidak dipergunakan. Tapi kalau di SMK apakah boleh atau tidak, saya belum dapat informasi lebih lanjut. Pas foto, berarti ini di print ya. Ukuran 3x4 2 lembar berwarna 2x4 2 lembar, kalau lembar berarti di print. Oke, bener ya, ini siapin fotonya sudah di print, dicetak 3x4 2 lembar. Ini benar nih, instruksinya yaitu dicetak karena ada hitungannya lembar. Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus. Oke, ini ada satuan yang jurusan yang khusus ya, akan memberikan syaratnya. Apa persyaratannya untuk pendaftaran ini? Yang pertama, nilai rapor semester 1 sampai 5 hanya nilai pengetahuan. Karena apa? Di K13 itu ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi hanya pengetahuannya saja. Sertifikat prestasi lomba kalau ada ya, bentuknya PDF. Pas atau pas ya. Pas foto 3x4. Nah, bagus nih, formatnya JPEG, ukurannya pixel kali ya ukurannya. Untuk daftar dari HP boleh selfie. Oke, ini bagus. Scan kartu keluarga, format PDF. Akte kelahiran, ada akte kelahiran, ada akte kematian. Oke, ini kalau bisa ditambahin ya, akte kelahiran format PDF. Oke, kalau kematian kayaknya nggak mungkin. Surat keterangan sehat, tidak buta warna, tinggi badan minimal dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah. Dan tidak menerima, ini bener ya, tidak menerima surat keterangan dari klinik atau dokter praktek umum. Itu persyaratan yang akan diupload saat kalian mendaftar. Kemudian ini persyaratan khusus kayaknya ya, untuk ukuran tinggi badan ini nggak usah pakai nomor kali ya, langsung ukuran tinggi badan untuk jurusan perhotelan ya gitu maksudnya ya. Wanita 155 cm tingginya ya, pria 160, tata boga 155, pria 160, kecantikan kulit ada nggak buat laki-laki? Berarti hanya untuk wanita ya. Untuk wanita 150, untuk pria nggak ada. Kayaknya sekarang banyak penata rias yang laki-laki ya, kalau ada peminatnya. Cara pendaftaran, oke, ini pinnya ada, webnya sudah dibuka. Di sini ada tes. Calon peserta didik SMK dapat mengikuti tes kesehatan, tes bakat dan minat disesuaikan dengan bidang keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih sesuai dengan persyaratan. Berarti ada tes dong ya. Ada tes kesehatan dan bakat. Di SMK yang tadi nggak ada. Calon peserta didik hanya mendaftar satu satuan pendidikan dengan memilih 2. Oke, maksudnya hanya boleh memilih satu SMK, tapi bisa milih 2 jurusan ya. Ini sama seperti yang sebelumnya, SMK sebelumnya.
Calon peserta didik dapat melihat dan mencetak bukti pendaftaran. Oke, boleh dicetak ya. Update data setiap jam 12. Update-nya secara online melalui web resmi sekolah penyelenggara, web ini ya. Info seleksinya ini belum ya, karena untuk proses pendaftaran dulu. Untuk proses seleksi mungkin nanti ada info berikutnya yang lebih lengkap. Ini bisa dibaca semua ya, calon-calonnya seperti apa, cara seleksinya seperti apa. Oke, bagus, informasinya lengkap. Data pendaftar tadi saya lihat, klik data pendaftar sementara. Apakah datanya ada yang asal atau enggak? Saya kecilin dulu. Oke, kita lihat tanggal, NISN, nama lengkap, tapi sini nggak ada jurusan yang dipilih ya. Saya mau coba apakah ada data-data yang asal-asal isi ya. Kayaknya nggak ada. Terus jumlah pendaftarnya belum ketahuan di sini. Saya nggak mungkin hitung semua ya. Ini belum semua ya. Kemudian kayaknya nggak ada data yang asal di sini. Nomornya, namanya juga benar, SMP-nya ini Tangsel atau bukan? Ini Tangsel. Tapi di sini luar sekolah luar. Tapi ini Tangsel. Benar atau salah saya memahaminya? Kemudian dia bisa dua ya, dua sekolah. Oke, sudah kelihatan ada yang data yang asal di sini. Nama sekolahnya di Banten, artinya yang dalam dalam lingkup Banten ya. Sekolah luar. Kalau saya memahami seperti itu. Dia bisa dua-duanya di sini. Ya, ini ada satu data. Berarti kalau ada satu data aja yang salah, kemungkinan belum siap. Kalau sudah siap, pasti datanya sudah terfilter di sini ya. Oke, itu saja untuk SMK yang terakhir. Jadi kita sudah bisa memadukan dari semua SMK. Kita bisa melihat kelebihan, kekurangan, dan kesiapan masing-masing sekolah. Untuk saat ini saya masih merekomendasikan untuk SMK 1 sudah siap secara website, secara informasi sudah siap. Untuk SMK-SMK yang lain silakan di-review kembali video yang tadi saya jelaskan. SMK berapa saja yang kira-kira sudah siap untuk digunakan pendaftaran secara online, baik yang bisa langsung upload ataupun yang bisa ditunda karena ada proses untuk login. Jadi nggak usah takut, udah daftar bisa nggak nih ngedit lagi, maksudnya bisa nggak uploadnya belakangan SKL-nya turun. Oh ternyata bisa kalau di SMKN 1. Baik, terima kasih. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat untuk SMK-SMK yang sudah saya review, semoga bisa memberikan informasi yang terbaik dan masukan-masukan dari para calon pendaftar dan contoh-contoh pada saat tadi saya mencoba sebagai orang yang awam atau masih baru membuka web, belum dapat informasi apa-apa seperti apa cara mendaftarnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga PPDB di Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan ini menjadi bahan revisi, menjadi bahan pelajaran untuk tahun ini. Semoga bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.